Kebiasaan netizen, kebanyakan mengkritik hal-hal yang tidak penting. 4 siswa SMA berprestasi mewakili Indonesia dalam ajang kompetisi debat internasional World School Debating Championship 2017. Sebagai warga Indonesia, harusnya kita bangga dengan mereka. Sebagai wujud kebanggaan terhadap prestasi 4 anak bangsa tersebut, Kemendikbud RI menuliskannya di Facebook. Namun seperti biasa, masih ada komentar negatif dari netizen Indonesia yang justru fokus pada pakaian siswa peserta putri. Dalam penglihatan netizen ini, ia melihat pakaian peserta putri itu seperti pakaian penari klub bar. Bahkan dalam komentarnya, ia menilai bahwa peserta putri itu berkarakter barat, tidak berbudaya timur. Tapi netizen itu justru balik dibully netizen lain. Miris, ternyata masih ada netizen Indonesia yang berpikiran sempit, menilai segala sesuatu dari fisiknya, apalagi berkomentar soal pakaian. Sangat bodoh. Belum ada penghargaan bagi anak bangsa yang berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Jadi jangan heran jika banyak anak bangsa yang memilih berkarya di negeri yang lebih menghargainya dan meninggalkan Indonesia. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Pria kritik pakaian adat Jawa, Putri Keraton Jogja membalas. Indonesia adalah negara dengan ribuan kebudayaan yang telah hidup sejak dulu. Namun sepertinya mulai banyak orang Indonesia yang justru melupakan jati dirinya sendiri. Seperti yang terjadi pada tanggal 30 April lalu, Sang Putri Keraton Yogyakarta, GKR Hayu, memposting sebuah foto di Twitternya dan mendapat kritik dari netizen yang menyatakan bahwa wanita di dalam foto tersebut tidak menutup aurat karena mengenakan pakaian tradisional Jawa. Tampaknya netizen dengan akun @dekolgen ini sangat tidak bisa melihat wanita dengan pakaian terbuka, meskipun wanita tersebut sudah berumur. Tentunya cuitan netizen ini dibalas pedas oleh Sang Putri Hayu yang bertanya kembali padanya, "Kenapa bikin nafsu?" Sontak followers GKR Hayu balik membuli akun tersebut yang tidak memahami bahwa itu adalah pakaian tradisional Jawa. Sejak penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka, pakaian adat sering dipakai oleh masyarakat. Anehnya tidak ada yang protes dengan pakaian yang tidak menutup aurat tersebut. Namun memang semakin banyak orang yang berpikiran konservatif dan mewajibkan kaum hawa untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat. Di tahun 2016, Komisi Penyiaran Indonesia mulai aktif menyensor bagian tubuh wanita yang mengenakan pakaian cukup terbuka di acara televisi. Sampai-sampai acara pemilihan Putri Indonesia yang menggunakan kebaya juga harus disensor. Ternyata tidak hanya wanita, puting pria yang mengenakan pakaian pernikahan adat Jawa juga ikut-ikutan disensor. Ini terjadi di pernikahan artis Cha-Cha Frederica di bulan Februari 2016 yang menggunakan pakaian adat Jawa dalam prosesi pernikahannya. Ini memang aneh, tapi ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Masa di mana masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mengikuti kultur dari bangsa lain dan memilih untuk membuang kulturnya sendiri. Memang tidak ada salahnya kita belajar dari kebudayaan bangsa lain, tapi tidak dengan melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Finalis kontes Miss Singapore dikomentari negatif oleh netizen. Ingat kata-kata cantik itu relatif? Cantik itu sifatnya subjektif dan tidak ada wanita jelek di dunia ini. Sama seperti para peserta di kontes kecantikan Miss Singapore 2017 yang pada tanggal 8 Juli lalu baru diadakan. Kontes ini ramai dihujat oleh ratusan netizen yang menganggap bahwa mereka tidak cukup cantik atau jelek dan tidak memenuhi standar kontes kecantikan. Lalu, memangnya kecantikan seorang wanita itu ada standarnya? Diketahui dari Straits Times, kontes Miss Singapore adalah kontes kecantikan yang membuka kesempatan bagi semua wanita dengan status warga negara Singapura maupun berstatus penduduk tetap Singapura. Kontes ini tentunya berbeda dengan Miss Singapore Universe yang hanya terbuka bagi warga negara Singapura. Namun para netizen tidak peduli dengan jenis kontes tersebut. Mereka hanya mempedulikan foto-foto dari para finalis kontes tersebut yang kemudian mereka hujat habis-habisan di media sosial. Ya, itulah yang mereka lakukan. Kalian bisa baca komentar subjektif dan jahat mereka di sini. Lalu apakah mereka yang menghakimi para peserta kontes kecantikan itu sudah lebih baik dari mereka? Tidak. Diketahui lagi dari Straits Times, salah satu finalis berkata bahwa komentar-komentar jahat netizen tersebut membuat para finalis lain merasa sedih dan kecewa. Namun di antara komentar jahat netizen tersebut masih ada beberapa orang yang memberikan dukungannya kepada para finalis. Jadi, jika Anda mau berkomentar, pikirkan kata-kata yang baik sebelum mengetik, karena kata-kata Anda bisa menyakiti hati orang lain. Korea Utara ingin Cina berhenti mengejek Kim Jong-un, gendut. Menjadi seorang diktator mutlak dapat menjadi sulit. Tanya saja pemimpin terkasih Korea Utara, Kim Jong-un.
Kim telah menimbun begitu banyak lemak sehingga bahkan Cina menyadarinya. Dengan netizen Cina mulai memanggil dia Kim Fatty 3 atau si gendut Kim. Julukan populer lainnya adalah Kim Fatty Fat dan Kim Abundant 3. Iya, Kim tidak menyukai sebutan itu. Para pejabat Korea Utara telah meminta rekan-rekan mereka dari utara untuk berhenti memanggilnya dengan nama panggilan tersebut sebelum mayat mulai berjatuhan. Rupanya, tiran ini telah membengkak dari makan banyak dan minum alkohol untuk membantunya mengatasi ketakutannya akan pembunuhan dan insomnianya. Dan mungkin juga hobi diktator dalam mengkonsumsi sejumlah besar keju Swiss memperburuk keadaan. Fatty Fat bahkan dilaporkan telah meminta para ilmuwan untuk membuat obat penurun berat badan yang bekerja tanpa diet atau olahraga. Ya, Korea Utara mungkin bisa mengekspor pil itu ke Amerika dan untuk Cina. Mungkin bisa diledakkan saja.